4 negara yang disebut segera keluar dari AFC. 4 negara yang disebut segera keluar dari AFC. Salah satunya adalah Indonesia. Media Irak, UTV, mengabarkan ada rencana sejumlah negara keluar dari AFC. Mereka hendak membentuk federasi baru di Asia Timur. Keinginan memisahkan diri itu terjadi karena adanya ketidakadilan dari AFC. Ide ini kabarnya disambut baik oleh sejumlah negara. Lantas, siapa saja 4 negara tersebut? Simak ulasan berikut ini. Pertama, Indonesia. Kabar tersebut langsung menyeret nama Indonesia. Menurut UTV, Federasi Indonesia dalam hal ini PSSI, tertarik untuk cabut dari AFC. Apalagi, Timnas Indonesia mengalami sendiri sikap berat sebelah yang ditunjukkan AFC terutama di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ide itu jadi menarik. Kedua, Jepang. Gerakan keluar dari AFC ini diprakarsai oleh Jepang lewat JFA. Mereka disebut-sebut tidak puas dengan sejumlah keputusan asosiasi yang lebih mengistimewakan negara-negara Timur Tengah termasuk Qatar dan Arab Saudi. Maka dari itu, menurut UTV, ada gerakan bawah tanah di Jepang untuk keluar dari AFC. Mereka hendak membentuk Federasi Asia Timur. Ketiga, Oman. Negara satu ini juga tertarik untuk keluar dari AFC. Oman merasa tidak puas dengan keputusan asosiasi tersebut di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti halnya Indonesia. Di fase ini, mereka harus bermain dengan jarak 2 hari. Belum lagi, Oman merasa dikerjai karena fase itu digelar di Qatar dan harus menghadapi sang tuan rumah. Di fase ini, mereka harus bermain dengan jarak 2 hari. Belum lagi, Oman merasa dikerjai karena fase itu digelar di Qatar dan harus menghadapi sang tuan rumah. Terakhir, Irak. Tentu saja, negara satu ini ikut tertarik keluar dari AFC. Serupa dengan Indonesia dan Oman, Irak sempat memprotes keputusan menggelar putaran 4 di Arab Saudi dan Qatar. Timnas Irak memang berhasil melaju ke putaran 5 dan akan menghadapi Timnas UEA. Namun, mereka merasa penunjukan Arab Saudi dan Qatar menjadi puncak ketidakadilan AFC. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah berakhir, tapi menyisakan gelombang kritik yang tertuju kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Isu keberpihakan wasit dan kejanggalan jadwal pertandingan memicu protes dari berbagai pihak, mulai dari Indonesia, Oman, hingga Irak. Dalam laga pembuka di grup A, Timnas Oman yang dilatih Carlos Queiroz merasa diperlakukan tidak adil kala menghadapi tuan rumah Qatar. Sang pelatih asal Portugal itu meluapkan kemarahannya lewat media sosial, menyoroti insiden keras menit ke-28 yang merugikan timnya. Tackle brutal terhadap Jamel Al-Yahmadi. Tidak ada kartu merah. Kami kehilangan salah satu pemain terbaik kami untuk 10-12 bulan ke depan, tulis Queiroz di akun Instagramnya. Menurutnya, wasit hanya memberikan kartu kuning, sementara VAR tidak mengambil tindakan apapun. Qatar mempertahankan pemainnya di lapangan dan dia akan diberi hadiah dengan bermain di pertandingan berikutnya. Tuhan selamatkan sepak bola. The show must go on, sindir Queiroz tajam. Oman memang bisa menahan Qatar tanpa gol. Namun tanpa Jamel Al-Yahmadi, Oman takluk 1-2 dari Uni Emirat Arab, UEA, dan tersingkir. Sementara UEA yang hanya punya waktu istirahat 2 hari kemudian takluk 1-2 dari Qatar pada laga penentu untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara UEA harus menjalani laga putaran kelima melawan runner-up grup B Irak, sebelum menjalani playoff antar benua. Hasil yang memantik tudingan ketidakadilan. Sebelumnya, Indonesia juga menjadi korban kontroversi kepemimpinan wasit dalam laga hidup mati melawan Irak. Wasit asal Cina, M. Aning, menjadi sorotan setelah beberapa keputusannya dianggap merugikan skuad Garuda. Pertama, pelanggaran keras terhadap Ula Romeni di depan gawang Irak hanya diganjar kartu kuning, padahal posisi penyerang itu sudah berhadapan langsung dengan kiper. Kedua, pelanggaran kaki tinggi terhadap Kevin Dix oleh pemain Irak yang berakting seolah ia diganjal ketika hendak membuang bola. Ketiga, insiden siku terhadap Kevin Dix di kotak penalti memang menghasilkan kartu merah untuk pemain Irak, tapi tak diikuti dengan tendangan penalti untuk Indonesia.
Keputusan-keputusan ini membuat publik sepak bola tanah air geram setelah Indonesia kalah 0-1 dan gagal ke Piala Dunia. Tak berhenti di situ, protes juga datang dari Irak yang merasa dirugikan oleh jadwal pertandingan yang tidak adil. Melalui akun Instagram Irak Football Pod, seorang podcaster sepak bola asal Irak menuding adanya perlakuan istimewa bagi tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Selamat datang di mafia AFC. Qatar dan Arab Saudi mendapat keuntungan kandang untuk 2 laga terakhir, serta memiliki 5 hari istirahat. Irak dan UEA hanya mendapat 2 hari, tulis akun tersebut. Protes serupa sebelumnya juga diutarakan Indonesia, yang merasa jadwal pertandingan terlalu mepet dan menguras stamina pemain sebelum menghadapi tim kuat. Kumpulan insiden ini menyoroti krisis kepercayaan terhadap integritas wasit dan penyelenggaraan turnamen AFC. Dari ruang ganti hingga ruang publik digital, tuntutan akan transparansi dan profesionalisme semakin keras menggema.